Takut mereka mendengarkan ini, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, qalu man? Mereka bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang tidak ada iman? Tidak ada iman, tidak ada iman, pakai sumpah lagi. Nabi menjawab, "Qad syab'ana wa jaruhu jari'." Lihat ke slide kita di dalam surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan iman di dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitab alladziina istafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini saya bisa jalan-jalan kan? Bisa. Oke ya. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini 3 model iman. Nah, kita tadi mendengarkan Nabi bersumpah di awal, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Berarti ketika 3 model iman ini tidak adakan dalam sumpah Nabi, tidak punya, tidak ada, tidak dianggap, ya. Iman yang tertinggi ini yang kita harapkan kita punya, ya, yaitu iman disebut dengan iman muhsin. Orang ini punya karakter dalam Al-Quran sabiqun bil khairat, paling duluan dan paling di depan. Dalam urusan kebaikan apa saja dia pasti akan mengerjakan dan dia pasti terbaik mengerjakannya. Setiap orang berbuat kebaikan dia pasti tadinya dari situ. Dan itu yang terbaik. Ini sabiqun khairat. Jelas orang ini mengerjakan semua perintah, meninggalkan semua larangan, amalan-amalan sunnah dia hobi melakukannya dan takut betul berbuat dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja dia sangat menjaga diri. Nah, orang ini insya Allah di akhirat ketika dibangkitkan dari liang lahat, dia diantarkan kepada masyar, tetapi tidak diapa-apakan, hanya melewat langsung ketinggian sampai ke seberang, dan dia masuk surga dari pintu mana saja dia mau, diletakkan di tempat yang tertinggi dalam surga. Inilah dia orang yang masuk surga tanpa hisab. Imannya levelnya iman muhsin. Iman yang pertengahan di bawah ini levelnya namanya iman mukminin. Orang ini mengerjakan semua perintah Allah yang wajib selama dia sanggup, meninggalkan semua dosa besar, semua yang haram, tetapi amalan sunnah ada yang dikerjakannya, ada yang tidak. Angin-anginan, kadang dia semangat, kadang dia tidak semangat. Yang makruh juga begitu. Kadang-kadang dia kerjakan memotong, kadang dia tinggalkan. Tapi yang pasti dia tidak mau berbuat dosa besar. Ini orang macam ini insya Allah hidupnya di dunia dijamin sudah aman. Akhir hayatnya pasti husnul khotimah. Di alam kuburnya dia aman dari azab kubur dan di padang mahsyar dihisab. Yang pertama tanpa hisab, ya, yang ini dihisab. Dia dihisab kaum muslimin, tetapi hisab yang ringan, hisab yang cepat, hisab yang ringkas. Lalu setelah itu diantarkan di titian dia dengan izin Allah selamat sampai ke seberang. Tidak ada yang terjatuh masuk dalam jurang neraka jahanam. Sampai di seberang dia dikasih minum dari air telaga Nabi, dituangkan di atas kepalanya air dari telaga Nabi, dipersilakan masuk surga. Intinya orang ini sedetik pun tidak diizinkan untuk menerima azab di dalam neraka. Tidak diazab di kubur, tidak diazab di dunia, tidak diazab di akhirat. Langsung datang menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Iman yang ketiga, ini iman yang paling bawah, iman yang paling rendah. Tapi selagi masih ada iman, dia insya Allah akan menjadi ahli surga. Namun karakter orang ini zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, zalimun li nafsi. Gimana contoh orang yang sholat, tapi makan riba lancar, puasa si puasa, zina, terus ya orang ini baca Quran, orang ini melakukan amalan-amalan agama, bahkan bangun masjid mungkin, tetapi dia terus berbuat dosa.
hayatnya umumnya suul khotimah. Di alam kuburnya dia merasakan penderitaan azab kubur. Di padang mahsyarnya lama dihisab, berat hisabnya yang tak karu-karuan, dan orang ini umumnya berjatuhan masuk dalam neraka jahanam. Di titian mereka berjatuhan. Dia dicuci dulu karena dosanya kebanyakan. Amalnya sedikit, dosanya banyak. Ya. Namun karena masih ada iman, alhamdulillah pada akhirnya dia dikeluarkan dari neraka dan dia dipersilakan menjadi ahli surga Allah walaupun surga yang terbawa. Lumayan jadi masuk surga juga. Nah ini ya. Nah Nabi dalam hadis tadi bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak punya iman. Siapa itu? Iman tertinggi tak ada yang punya. Nabi bersumpah lagi untuk iman pertengahan. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak punya iman. Iman pertengahan juga tidak ada. Wallahi la yu'min, bahkan iman paling rendah ini juga tidak diakui oleh Rasulullah dalam sumpahnya, juga tidak punya. Puncaklah para sahabat. Padahal yang bisa masuk iman, bukan masuk surga adalah orang-orang iman. Level iman paling bawah pernah bersumpah tak punya. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa? Nabi menjawab, man bata syafa'ana wa jalbu jari'a wa ya'ala. Orang yang bisa tidur. Bisa dia tidur di atas kasur, dalam selimut, bahkan kamarnya mungkin ada AC, ya, ada kipas angin, kemudian punya rumah dan dia sudah kenyang, perutnya ada makan kan? Alhamdulillah, di dapurnya masih ada stok makanan, dalam kulkasnya ada makanan, anak-anaknya sekolah, ya, punya menantu, punya cucu, bahkan dia masih punya tempat untuk bekerja menghasilkan uang, kehidupan masih berjalan normal, bisa tidur. Wajahuhu jari' wa huwa ya'lam. Dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain tidak bisa tidur karena mungkin tidak punya kasur, tidak punya kamar, tidak punya rumah, bahkan tidak makan, dan bahkan hidupnya dikejar oleh kematian di mana bisa tidur. Dia tahu itu, tapi dia tidak berbuat untuk saudaranya itu. Ini yang dikatakan Nabi tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Sebuah sabda dalam hadis yang lain, malam yang barang siapa yang tidak berugi, jual saja dia, bukan urusan saya. Malam yang kami ambil muslimin, siapa yang tidak peduli dengan apa yang menimpa saudara muslimnya, kalian sampai dia bukan orang Islam. Dan jelas, Nabi bersumpah tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Di hadis itu berkata bukan orang Islam. Kalau dia tidak peduli, walaupun sudah masjid dia, walaupun sudah haji di muhajir, ya, walaupun dia rajin berpikir, tapi dia tidak dianggap punya iman karena dia cuek saja. Hadirin yang kami cintai Bapak Ibu, ini yang ingin kita pastikan subuh ini kita masih ada iman kita. Kita masih lagi beriman tidak. Paling kita iman paling rendah, paling tidak ya. Hadirin yang saya cintai, sekarang alhamdulillah apa yang saya sebutkan tadi itu ada pada kita. Kehidupan kita normal, malam tadi kita bisa tidur, ya. Kemudian alhamdulillah anak kita, cucu kita masih bisa bersekolah, bahkan kita masih punya beberapa saham tabungan di rumah dan juga ada rekening, ada isinya sedikit banyaknya. Alhamdulillah, ibu masih pegang cincin, masih ada cincin, masih ada kalung, masih ada simpanan emas. Ya alhamdulillah. Tapi di waktu yang sama sudah 10 bulan lamanya saudara kita di Palestina tidak merasakan apa yang kita rasakan pada istilah mereka tak bisa menikmati. Kita saat semalamnya kata istilah lingkungan menderita keberbaruan, mengambil keberbaruan. Ketika putus air 2 hari 3 hari apa yang terjadi? Dan itu sudah mereka rasakan. Hari ini mereka hanya menunggu mati hari ini atau mati besok karena dibom atau karena mati kelaparan. Ini yang mereka rasakan. Udah tak punya apa-apa. Coba lihat pas waktu di hari ke-300. Ini sekarang hari ini hari ke-302 ya. Lihat hari ke-300. Hari ke-300 agresi Israel di Gaza 39.445 orang syahid. Ini manusia 39.445 orang yang syahid. Lanjut. Agresi hari ke-300 ya 10.900 orang, korbannya perempuan. 10.000 orang 921. Ini 2 hari yang lalu. Ini wanita yang menjadi korban. Hasil prestasi perang, kebiadaban dan genocida yang dilakukan Israel di
di Gaza Palestina. Tadi 1.073 orang korban luka-luka, ya, di tanggal 1 Agustus ya. Sekarang sudah tanggal 3 Agustus. Lanjut. Ini anak-anaknya, anak-anak entah apa salah mereka, apa dosa mereka, sengaja malah dicari di pantai. Kenapa sih? 251 orang ya, lebih korban anak-anak. Allah, kita di sini hidup secara normal. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang layak disebut masih punya iman? Alhamdulillah dia, saya ada bantu Palestina. Kapan? Ya, lebih kurang 5 bulan yang lalu lah. Kalau Bapak kirimkan anak kuliah di Jogja atau ke Mesir, Bapak Ibu, apakah cukup sekali saja kirim mereka uang belanja? Sebulan itu sekali saja cukup untuk sampai mereka LC, mereka taman? Pasti tidak. Kita tabung, kita kirimkan di bulan itu. Itu yang kita lakukan seharusnya. Yang pertama, yang harus kita anggarkan makan minumnya dulu. Yang kedua adalah biaya kuliahnya. Yang ketiga biaya transportasinya. Yang keempat puasanya. Yang kelima pasti 3 bulan. Gak bisa kalau hanya sekali 2 kali. Alhamdulillah saya cerita ada beberapa NGO yang nakal dia. Jangan gara-gara 1, 2, 3 NGO yang nakal lalu kita berseberangan lagi lalu. 96,5% NGO masih banyak yang amanah dan buruk. Kenapa ada segelintir yang nakal lalu kita bertekad untuk tidak lagi melakukan kewajiban iman kita. Jadi kaum muslimin, oke, masih ada mas? Ya, baik, ini dia Allah. Coba lihat ini Pak, 1.720.000 bangunan hancur. Bahkan tenda yang mereka bangun pun dikejar-kejar oleh bom Pak ya. Tenda yang dibangun, bisa tidur saudara kita di sana. Kami malam tadi kajian di Masjid Nur Setiasi, Masjid Nur Setiasi. Imamnya dari Gaza bagian utara. Saya bertanya kepadanya, dia berkata alhamdulillah berhasil keluar dari sana. Tapi dengan biaya gila-gilaan, ikut pasti masuk Mesir Pak ya. Hampir 200 juta mereka mengeluarkan keluarga. Dalam keadaan super pahit hidup, ya mereka dipersulit oleh pemerintah Mesir untuk bisa keluar. Dan dia bercerita bagaimana kehidupan di sana. Tidak boleh lagi dikatakan kehidupan, itu adalah kematian. Kita di sini dalam keadaan tenang, santai, dan apa yang sudah kita buat oleh kaum muslimin. Maka Nabi bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah iman tak takut, demi Allah tak ada, kata Rasulullah. Apa kita tak khawatir ini Bapak Ibu? Saya bertanya kepada Bapak Ibu, setiap bulankah kita kirim belanja di sana atau tidak? Maka bagaimana kita menjawab Allah dan tidak di kiamat? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Allah berfirman nanti satu-satu orang dipanggil di hari kiamat menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepadanya, ya Allahku, dulu aku di dunia kelaparan, kenapa aku tidak datang memberi aku makan? Dulu aku di dunia sakit, kenapa aku tidak datang memberi aku obat, merawatku? Dulu aku di dunia dizalimi, dianiaya, kenapa aku tidak datang membela aku? Para hamba yang dipanggil menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin? Engkau kan Rabbul Alamin, engkau maha kuat, maha perkasa, pemilik langit dan bumi. Bagaimana mungkin engkau kelaparan lalu kami harus memberi makan, dan bagaimana juga caranya? Bagaimana mungkin ya Allah engkau sakit sehingga engkau wajibkan kami menjenguk memberi obat, lalu bagaimana juga caranya? Bagaimana mungkin ya Allah engkau dizalimi sehingga engkau wajibkan kami membelamu, dan bagaimana juga caranya ya Allah? Allah berfirman, tidak kami kita berhidup di dunia dulu ada mendengar hamba di tempat lain mereka kelaparan. Apakah engkau ada beribadah pemata? Ada hamba di tempat lain mereka sakit, ada merawatnya, memberinya obat. Apakah kau tidak dengar ketika hidup di dunia ada hamba di tempat lain dizalimi, diperangi, disakiti? Adakah kau datang membelanya, berada di pihaknya, membantunya? Apa jawaban kita nanti Bapak Ibu? Masih Tuhan kita masuk surga? Pagi ini kita pastikan kita tidak seperti itu. Saya menganjurkan dan menyarankan setiap kita, contohnya Mas Reda sudah punya istri 1 orang, punya anak berapa Mas Reda? Alhamdulillah saat ini 3 ya dalam perut. Insya Allah. Jadi Mas Reda ada istri, ada 3 anak. Yang paling wajib diberi nafkah oleh Mas Reda 5 orang ini.
Ya Allah, ini sedekahku untuk saudara Palestina karena wajah ya Allah. Bismillah, saudara Palestina, ini makan pagi. Makan siang kita juga begitu. Makan malam kita karena Allah, ya masukkan. Nanti kalau ada acara-acara begini, ada penggalangan dana untuk Palestina, datanglah dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kurir yang mendengarkan iman saya kepada Allah datang sekarang. Kalau buka itu, begitu, lakukan terus. Jangan sampai udah berapa kamu kasih? 1 juta. Ya bagus, alhamdulillah, semoga Allah terima. Tapi nggak bisa sekali itu. Harus rutin. Alhamdulillah, amal inda Allah wa ikhwan yang paling Allah suka dari seluruh amalan adalah yang rutin dan continual muslimin. So makan pagi, makan siang, makan malam. Selama masih makan kita, dia harus makan saudara kita di Palestina. Selama masih hidup kita, dia harus juga mendapatkan kehidupan dari kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi setiap keluarga macam itu bisa nggak Pak kira-kira Pak? Ini untuk membuktikan iman yang paling bawah ya, menolong orang yang masih hidup di Palestina. Tunjukkan iman yang paling bawah di hadapan Allah. Iman yang paling bawah itu adalah menjaga kemanusiaan yang masih hidup untuk tetap menjadi manusia yang hidup. Kasih dia makan. Oke, muslim. Kalau begitu berikutnya apa? Saya kemarin alhamdulillah dipertemukan oleh Allah waktu di Turki bulan April yang lalu dengan pimpinan tertinggi Hamas. Pertemuan itu membuahkan hasil yang sangat indah. Kami berkomitmen tinggi untuk membantu Palestina baik kemanusiaan termasuk perjuangan. Ini yang pertemuan kami di Ismail Haniyah yang kemarin syahid insyaallah di bom di Teheran ya. Jadi kami ini kebiasaan ya. Pertemuan ini istimewa Bapak Ibu. Kami diskusi, bicara, kami berpelukan. Pada akhirnya saya tidak menyangka kalau beliau telah dipanggil oleh Allah dan kami sudah bersenang-senang sudah insyaallah kita masuk ke Allah. Nah kaum muslimin, dalam pertemuan ini, dalam diskusi ini, kami tahu bahwa Palestina hari ini sedang berjihad. Karena tekad mereka, selagi kami masih hidup, kami akan terus jaga Palestina, kami akan kawal menjaga laknat ini, dan kami akan berjuang memerdekakan kembali Masjidil Aqsa yang terjajah. Apalagi dengan hidup kami dalam keadaan dijajah. Jadi mereka bertekad sampaikan kepada saudara muslim kami di Indonesia. 1, salam cinta dan sayang kami kepada mereka. 2, demi Allah mereka di hati kami lebih dekat dan lebih dalam daripada orang dan bangsa Arab sendiri. Yang ketiga, di akhirat kami bersaksi untuk mereka di hadapan Allah. Yang keempat, kalau mereka ingin berjuang bersama kami, saran kami jangan datang ke Palestina, tetaplah tinggal di Indonesia. Hiduplah normal dengan keluarga di Indonesia. Tapi lakukanlah 1, 2, 3, 4. Salah satunya nomor 5 adalah harta yang kalian punya, izinkan kami pakai untuk melanjutkan perjuangan ini. Maka semua pahala jihad kami, kalian yang ada di Indonesia berhak mendapatkannya. Betul begitu kan? Biarkan kami yang berhadapan dengan musuh, biarkan kami yang bersambung nyawa, kalian di Indonesia tetap di sana. Lakukan yang terbaik dengan doa ini dan seterusnya. Harta yang ada dikasih Allah, kirimkan. Kami pakai harta itu untuk menghalau menjaga. Kami pakai titipan kalian itu untuk berjihad di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, berikut ini coba ya 5 titik cara membantu perjuangan Palestina. Dan 5 titik ini 5 cara. 1, doa, 2, dakwahkan ya. Yang ketiga, iklankan dan promosikan semua program Israel yang haram untuk kita beli. Mana saja programnya iklankan, sampaikan. Dan kemudian kalau ada yang mengajak atau berkafir amanah yang mengajak Ziarah Aqsa, kami iklankan, banyak bersamanya, promosikan ya. Ini Pak, kenapa kita harus berangkat ke Aqsa? Aman kan itu ya? Saya tiap tahun bawa jemaah 2 kali 3 kali ke Aqsa, aman. Selama perang ini udah 2 kali. Dan dengan izin Allah, besok Oktober 29 Oktober insya Allah berangkat lagi ke Aqsa. Saya bawa jemaah aman, ratusan jemaah di bawah. Terkadang juga pergi Pak. Alhamdulillah aman ya. Selama berangkat di sana, selama di sana dan keluar aman. Kami bawa umrah ke Aqsa. Diiklankan, mau datang apa saja. Kami mau berangkat dengan Buya, tafadhol, kontak nomor ini. Kalau ingin berangkat nanti di Oktober dan nanti di Isra Mi'raj insyaallah taala akhir Januari 2025. Iklankan, promosi
promosikan semua lini sesat dan tokoh sesat yang jangan kita terima sumber berita dari mereka. Begitu juga kebalikannya. Iklankan semua lini yang benar, tokoh yang benar ya, yang memberikan berita kepada kita. Sebarkan seluas-luasnya apapun perkembangan termasuk berita tadi Pak ya. Kemudian buat apapun yang bisa mengingatkan orang kepada Palestina. Buat apa saja yang bisa membantu dan mengingatkan orang kepada Palestina. Yang keempat, contohnya di sini ada bunda kami pakai jilbab khas perjuangan lama perjuangan Palestina. Ya, kita pakai apa yang bisa mengingatkan orang Palestina. Yang keempat ini pemerintah yang bisa boleh berikan bantuan militer dan tekanan politik ya. Dan yang kelima ini wilayah kita nomor 5. Dan mulai dikumpulkan donasi kemanusiaan dan donasi perjuangan atau jihad mal. Kita tidak bisa berjihad fisik karena tidak bisa, tapi jihad mal lakukan kaum muslim. Apa bedanya bantuan kemanusiaan itu sedekah dengan perjuangan perlawanan ya? Silakan dibuka perbedaan. Ini yang dibutuhkan Palestina, bantuan Palestina satu manusia. Sedekah rata-rata NGO yang ada di Indonesia bergeraknya di bidang kemanusiaan hampir merata dan semuanya mulia, alhamdulillah. Segelintir kecil NGO yang nakal itu memang ada, ya. Tetapi mayoritasnya masih amanah dan masih kuat. Oke Pak, tapi rata-rata bergerak di bidang kemanusiaan semua. Untuk beri makan, minum, ya memberi makan, memberi minum, obat-obatan, tenda, pakaian dan sebagainya. Nama bantuan atas nama maksudnya namanya nilainya di mata Allah adalah sedekah. Ini untuk level iman. Bukti iman yang paling rendah Bapak Ibu. Kasih makan minum mereka itu iman yang paling rendah. Oke? Di dalam surat Al-An'am 160 Allah janji Allah akan kembalikan sumber kali lipat apa yang kita berikan itu. Yang berikutnya menyembuhkan penyakit. Bapak ada kanker stadium 3, anak bapak terkena prostat dan sebagainya lah ya. Maka dengan sedekah ya Allah ini untuk kesembuhan prostat ini, untuk kanker stadium 3 ini ya Allah ini. Terus sedekah jika jumlah atau nominal total dari seluruh sedekah kita menurut Allah sudah layak untuk menjadi kesembuhan penyakit kita, Allah pasti sembuhkan. Dan Allah bersalawat, semua penyakit kamu sembuhkan dengan sedekah. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat tertentu di mana dari jumlah itu kita sudah layak sembuh, pasti sembuh Pak. Ya, barulah Allah ganti setelah itu 10 kali lipat. Yang berikutnya membuka pintu pertolongan Allah. Tolong saudara kita, tolong Allah yang sedang susah Pak. Kesusahan kita pasti ditolong oleh Allah. Itu sedekah. Penghalau asap dan rezeki dalam neraka. Baik, rekan-rekan sini, selama ini kita berada di sini. Alhamdulillah, semoga Allah terima dari kita. Amin. Semua sedekah yang kita berikan untuk kemanusiaan di Palestina Allah terima. Amin. Walaupun kita harus lebih rutin lagi dan pastikan setiap bulan. Siap? Insya Allah. Ini untuk menunjukkan di hadapan Allah kita ada iman walaupun iman paling rendah. Tapi mereka yang hidup demi Allah tidak akan rela hidup kecuali untuk berjuang, untuk menghalau penjajah. Manusia paling terkutuk sealam semesta, manusia paling biadab di muka bumi ini sepanjang awal sejarah, yaitu bangsa keturunan kera dan bagian yang terkutuk ini. Ya, mereka ingin menghalau dan mereka berdana berperjuangan. Maka kami Usmaken sejak hadir Bapak Ibu tampil dengan satu tekad kami mengambil wilayah ini. Kami bertekad siapapun umat Islam harus mendapatkan peluang masuk ke dalam Palestina tetapi membantu perjuangan. Hadirin yang kami cintai, nilai harta yang kita keluarkan untuk perjuangan di Palestina, nilai hartanya namanya ya infak fisabilillah. Nilainya adalah ini, bukti iman tertinggi. Allahu Akbar. Apa tadi nama iman tertinggi? Sifat orangnya adalah nggak mau setiap ada peluang terbuka depan dia, pastikan dia ada di situ, dia ada beramal di dalamnya dan dia melakukan dengan cara yang terbaik. Oke. Kemudian ini sebenarnya jihad mal, jihad harta. Orang yang jihad Bapak Ibu, siapa saja dia, Allah katakan dalam surat At-Taubah. Kalau dibuka surat At-Taubah yang satu ayat 14. Ini yang diamalkan di Palestina hari ini ya. Qatiluhum, perhatikan itu ayatnya Bapak. Qatiluhum, perangilah olehmu
Wahai orang beriman, semua orang kafir yang jahat lagi zalim yang memerangi kalian. Ini yang sekarang terjadi, Pak. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021. 7 kali jalur Gaza Palestina diserang dari udara, dari darat, dari laut. Tapi pertahanan para pejuang di jalur Gaza Palestina luar biasa, tidak bisa dikalahkan. Dan terakhir 7 Oktober sampai hari ini belum berakhir, Pak. Tapi ini diamankan oleh para mujahidin, perangi mereka. 7 Oktober mereka dulunya menyerang. Dan selama itu diserang terus. Yang berikutnya Allah janji yu'akhirhumullahu bi'aydihi. Dengan tanganmu azab yang kamu minta kepada Allah, Allah turunkan. Tapi harus melalui perjuangan dan peperangan yang kamu berikan. Luar biasa, Pak. Yahudi dan Israel padahal sangat menderita karena dan mereka sempat masuk dalam neraka dunia karena peperangan ini. Allah Akbar. Allah pasti hinakan mereka. Sekarang wajah Israel seluruh dunia hina. Di mana saja mereka berada, mereka dalam keadaan hina. Bahkan hari ini Benyamin Netanyahu ini mengeluarkan statement tidak boleh orang Israel kemana-mana lagi. Kenapa? Mereka diancam untuk dihabisi di mana saja mereka berada. Allah pasti tolong kamu mengalahkan mereka. Coba buka sebentar apa pernyataan tentara Amerika berikut ini yang pernah perang di Gaza kemarin, Pak. Coba dengar ini. Bismillah. Ini dalam rangka wa'yasurukum alaihim. Allah tolong kamu. Lantas maka Amerika sudah otoritas menolong Israel bisa-bisa. Jerman, Inggris, Prancis, ya, bahkan Arab juga ikut menolong. Tapi kenapa ya Hamas masih tetap menang? Nah, harus fakta saudara-saudaranya yang Bismillah. Germany, France, Australia, some of the Arab countries are all of that just to fight on us, and Abu Ubaidah is still living something. But what does that tell me? That tells me that God is on their side. Some of the soldiers, if they come back, a few of them said, we are not fighting human beings. We are fighting ghosts. Bapak Ibu, ini pernyataan orang kafir. Dia bilang ini tak ada lagi yang bisa dikatakan kecuali adalah Tuhan pasti di pihak mereka, di pihak Hamas. Allahu Akbar. Dan ini jelas seperti Allah firmankan tadi mengenai wa yansurukum ala Allah, kamu dalam mengalahkan mereka. Wa yashfi sudur Allah sembuhkan semua rasa sakitnya dalam dada orang ini. Hari ini pas saya bergembira mendengar mak-mak di Gaza itu ada yang sampai, ya Allah, tidak ada pemandangan yang lebih menyentuh, tidak ada hal yang lebih menyembuhkan rasa sakit di dada kami kecuali kami lihat sakit. Apa dilihat oleh mak-mak ini? Tempat apa yang begitu kokoh dan jaya, begitu mahal, harganya hampir 200 miliar, Pak, meledak hanya oleh udara kecil, udara yang senjata 05, Pak, yang dibuat tidak sampai dadanya 200 dolar, hancurkan perlengkapan di dalamnya ada penjajah Zionis. Dia meledak oleh rakyat, mereka gembira, mereka. Inilah jawabannya di seluruh mu'min. Allah sembuhkan semua rasa sakit yang ada dalam dada orang beriman. Dan itu hanya melimpah. Ayat 15-nya. Ayat 15-nya ini ada yang akhirnya di sini, Bapak Ibu. Dengan perang itu semua emosi yang ada dalam dada tersalurkan. Semua amarah tersalurkan. Nah, di sini wilayah kita. Wa yaqulullahu ala man yasha. Allah, siapapun yang ikut dalam peperangan itu, jihad itu, Allah pasti akan ampuni semua dosa-dosanya. Siapa yang mau ikut dalam jihad itu, berapapun dosanya Allah putihkan semuanya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha tahu siapa yang itu. Hakim dan Allah Maha bijaksana. Coba kita lihat kembali lagi. Jihad berarti orang ini berjihad tapi tidak dengan fisik, tapi dengan harta. Oke. Berikutnya Allah ganti 700 kali lipat. Kalau sedekah berapa Allah ganti? 10. Kalau lipat bisa beda berapa Allah ganti? 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Dan di bawahnya paling dahsyat, Allah menghentikan semua dosa.
Penyalusan ya. Ibu ada penyalusan bu? Sedikit apa banyak? Sama ya ibu ya. Ramah kita berdosa kita. Tapi dijamin dengan kamu beriman jalan Allah untuk jihad jalan Allah, berapa dosamu diputihkan. Ya dalilnya 193 198 dulu kembali masih tadi. Allah jamin wajib masuk surga. Siapa yang mati jihad jalan Allah, Allah jamin wajib masuk surga. Punya iman tertinggi, dia sudah ikut berjihad, diganti oleh Allah menyuruh muslimat, semua dosanya membuktikan wajib masuk surga. Baru ayat. Oke, jadi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini dia. Ayo cepat. Ayo bergegas surga. Kamu akan segera. Ila maghfiratin min rabbikum. Menuju ke ampunan dari Allah. Berapa dosamu saya akan buktikan semuanya. Wa jannah, kamu wajib masuk surga. Aku as-samawati wal ardh, yang luasnya seluruh langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, siapa hanya orang bertakwa. Siapa orangnya? Ini dia. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra, itu orang yang menginfakkan hartanya. Menginfakkan bukan menyedekahkan. Kalau menyedekahkan untuk manusia, tapi kalau infak untuk perjuangan. Orang-orang yang ikut berjihad dengan harta mereka. Fis sarai, dalam keadaan ekonominya sedang lapang, ekonominya sedang sehat, ekonominya sedang oke. Dia berinfak untuk perjuangan di Palestina. Allah, atau mungkin ketika ekonominya sedang sempit, ekonominya sedang baik, mungkin ada ketika ada ekonominya sedang tidak sehat, sedang di bawah, sedang banyak beban, tapi ternyata mendengarkan peluang ini, dia tampil, saya ikut dia, saya ikut infak fisabilillah. Coba lihat ini mana juga penuh baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin. Siapa orang muhsinin? Memiliki iman yang nomor berapa? Allahu Akbar. Ya, dengan ini kita lihat ini diakui oleh Allah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Padahal hartanya di sisi kita loh, tapi nggak bisa Palestina. Kalau itu harta kita berangkatkan. Dan itu tidak kecil-kecil Bapak Ibu. Kalau sedekah kecil-kecil, tapi kalau infak fisabilillah ganti dari nyawa kita yang berangkat ke sana. Berapa nyawa kita? Ada nggak sebenarnya? Ada nggak punya harga nyawa kita ini 500 juta? Kita sopankan begitu ya. Baik Bapak Ibu, kembali kita kepada perbandingan tadi. Dihitung dia sebagai mujahid. Sini Rasulullah bersabda, "Man jahaza khosiyan faqad khosar." Siapa yang membiayai, siapa yang memodali, siapa yang mensupport oleh sedang berjihad di jalan Allah, faqad khosar, maka sungguh dia dianggap berperang di tempat ini. Allah terakhir mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad. Kalau ada yang syahid di antara berjihad, dia berhak mendapatkan pahala syahid. Untuk Bapak Ibu, saya sekarang mau tutup dengan dua kisah yang sangat menyentuh. Kisah pertama, seorang lelaki terbujur kaku meninggal dunia zaman Nabi. Banyak sahabat, tapi tidak ada yang mau menyentuhnya, tidak ada yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Datang Rasulullah lihat ini mayat kok gak diapa-apain. Rasulullah bertanya, kenapa gak diapa-apain? Mandi dong, kapan disolatkan, segera dikuburkan. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, dia tidak berhak untuk diselenggarakan jenazahnya. Kenapa kata Rasulullah? Apakah dia tidak muslim? Dia muslim ya Rasulullah. Dia ada bersyahadat, tapi demi Allah, sejak dia bersyahadat sampai dia mati, kami belum pernah melihat dia sholat. Jangan sholat di waktu, sekali dia belum pernah kami lihat sholat. Dia tidak pernah puasa, tidak mau zikir, mana ada dia baca Quran, mana ada dia bersedekah, mana ada dia mengamalkan kepada Islam. Tidak ada ya Rasulullah. Justru yang kami lihat sepanjang umurnya sejak dia bersyahadat sampai dia mati, dia hanya berbuat dosa. Dia hanya menambah dosa. Dia berzina ya Rasulullah. Dia peminum minuman keras. Dia ini penipu ya Rasulullah. Dia zalim pada tetangga. Dia durhaka pada orang tua. Bahkan dia membunuh ya Rasulullah. Menurut kami dia tidak layak diselenggarakan jenazahnya. Setuju nggak itu Pak dari pemikiran sahabat? Ini orang pernah berbuat apapun soal tidak kalau dosanya berbuat lalu merasa enggan para sahabat. Bu, Nabi berdiri. Lalu Nabi bertanya, saudara, adakah salah seorang di antara kalian yang pernah menyaksikan almarhum ini mengamalkan suatu amalan dalam Islam?
berdiri Rasul. Berdiri. Ya Rasul, saya dan dia pernah di sebuah jihad di daerah Al-Waktu lagi ya Rasulullah. Kami paling berlipat. Ribat itu apa Pak? Suatu istilah yang terjadi di waktu tempur, di waktu perang, yakni meronda malam mengawasi gerak-gerik musuh. Jangan-jangan musuh melakukan pergerakan yang tiba-tiba begitu kan. Jadi terlibat namanya. Saya dan dia ya Rasulullah terlibat bareng dalam sebuah jihad. Dia menurut dia mendengar itu bahwa pada Rasulullah membesar dulu bahwa mata Rasul langsung spontan beliau menyingkirkan dengan bajunya Pak, dan kedua tangan beliau ingin langsung urus jenazahnya, dimandikan dan sebagainya. Kemudian itu para sahabat spontan berbondong-bondong untuk ikut jenazah dimandikan, dikafani dan disolatkan, dan semuanya Rasul yang pimpin. Kemudian Nabi SAW ikut mengiringi ke kuburan. Sampai di kuburan, lubang kuburan itu Nabi itu yang loncat ke dalam. Ada sahabat satu lagi turun. Nabi dengan tangannya yang agung dan mulia menyambut jenazah yang berdosa saya. Saat dimasukkan ke liang lahannya, apa kata Rasulullah? Ini yang paling bersejarah Pak. Ashabah, seluruh sahabat-sahabat, yashhaduna alaika, mereka semuanya bersaksi, annaka min ahli nar, engkau adalah penduduk neraka. Wa an, sementara saya asyhad laka, saya bersaksi untuk annaka min ahli jannah, engkau adalah penduduk surga. Ya Allah, Wahai Rasulullah, kok bisa? Ada Allah berfirman dari asal yang pernah jihad, semua dosa yang dia buat Allah buktikan, dijamin wajib masuk surga. Kalau ada harta dikeluarkannya, maka ganti dunia akhirat dulu sudah dibuat. Terakhir, ini akan saya lakukan di masjid ini sebagai pembuktian di antara kita siapa yang ingin mendapatkan predikat iman siri di mata Allah, nanti lakukan hal yang sama. Nabi berkata di depan para sahabat ini berikut ya. Nabi berkata, saudara-saudara, besok kita penggalangan dana untuk jihad di daerah. Siapa yang mau ikut berinfak fisabilillah, malam ini berundinglah dengan keluarganya. Siapa yang menginfakkan apa dan berapa, maju besok. Malam mulai isi suami istri, keluarga, apa yang kita infakkan. Kalau infak itu jumlahnya tidak sedikit, infak itu besar-besar. Sehingga para sahabat berkata, kami hampir tidak bisa mengeluarkan zakat mal karena harta kami habis disedot oleh infak fisabilillah. Setelah terbuka pulang infak fisabilillah, mereka maju ke depan, mereka ingin memberikan yang terbaik dari Allah untuk infak fisabilillah. Ya, Umar bin Khattab malam hari itu berkata, besok saya harus kalahkan Abu Bakar. Selama ini saya dikalahkan oleh Abu Bakar. Besok saya harus menang. Ini tekan Umar ya. Saya akan infakkan sepertiga dari total harta saya, sepertiga dari total harta. Dan besok kumpul Rasulullah berkata, siapa duluan maju ke depan. Ini bedanya, kalau sedekah bagus diam-diam atau sendiri-sendiri. Tapi kalau infak Pak dikoordinir dan terang-terangan, ini bedanya Pak ya. Siapa duluan kata Rasulullah? Umar bin Khattab berkata, saya Rasulullah, maju. Ini kita lakukan sekarang pagi ini. Maju ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menginfakkan sepertiga dari total harta saya. Doakan saya Rasulullah. Dijawab tangan oleh Rasulullah SAW dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Siapa lagi kata Rasulullah? Bahkan Rasul. Saya Rasulullah. Kamu bukan maju. Apa kata Umar? Mudah-mudahan kau. Mudah-mudahan kau. Abu Bakar, kamu mau menginfakkan apa? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, anak-anak sudah pada besar, sudah pada kerja semua. Ibaratnya itulah ya. Saya tidak punya tanggungan apa-apa. Saya sudah amankan modal dan biaya personal. Sekarang semuanya sisanya 100% ya Rasulullah untuk infak fisabilillah. Teman-teman Umar bin Khattab, apa kata Umar? Sampai kapan pun saya tidak pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Ya, didoakan oleh Nabi. Siapa lagi? Utsman katakan, kamu berapa Utsman? Setengah dari total harta saya. Setengah kamu. Siapa lagi? Saya Rasulullah. Saya 1/8 dari total harta saya. Insyaallah. Kami kemarin ada yang anak muda jauh-jauh hampir 4 jam bawa motor hanya untuk ikut pengajian subuh. Ketika disampaikan begini Pak, dia tampil dan dia berkata, saya sudah menabung untuk pernikahan. Sekarang semua tabungan saya untuk infak fisabilillah. Allahu Akbar. Itu di Batam. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini pagi kita lakukan hal yang sama. Siapa Bapak Ibu yang ikut di dalam membuktikan dan mendapatkan pengakuan Allah menjadi iman
ke bawah. Semoga Bapak Ibu, ya saya merasa itu belum batasan tertinggi. Saya mau setengah dari harta saya. Ayo Pak, siapa hari ini yang menyambut tawaran ini? Kenapa begini saya katakan? Karena Palestina dengan izin Allah tak lama lagi, dengan izin Allah pasti Allah akan berikan kemerdekaan. Kalau sudah merdeka, tidak ada cerita lagi jihad terbuka di Palestina. Tidak ada kesempatan lagi kita bergabung dengan mereka. Sekarang waktunya. Dan kami kalau ditayangkan sejak membuka Usmaker, kami mulai membangun masjid. Namanya Masjid Ta'lim. Rencananya 70 kali 70, ya, bisa untuk masjid Kalimantan yang awal ya rencana kita. Kami ingin membangun masjid tahun yang lalu, tetapi kaum muslimin tidak. Ya, ini rencana masjid yang sudah bangun, cantik sekali, 2 tingkat, rencananya di pusat peradaban Al-Quran. Tapi ketika meletus perang di Gaza, Palestina, 7 Oktober itu, rencana ini kami hentikan. Padahal sudah pondasinya sudah ada, tiang-tiangnya sudah mulai berdiri. Ya, boleh dikatakan mungkin baru 1% atau ya. Kami katakan stop semua pembangunan. Kita alihkan semua perhatian, pikiran, semua dana yang bisa kita galang untuk Palestina. Ini adalah untuk jihad perjuangan kemerdekaan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, akhirnya kami hentikan. Coba lihat foto yang terakhir. Mas Wanda? Yang kemarin malam ditayangkan. Mana Mas Wanda tayangkan? Iya. Ini maksud yang saya hentikan Pak. Kenapa? Totalitas untuk Palestina. Saya habiskan semua waktu dari Sabang sampai Merauke untuk membangun muslimin. Ayo banyak-banyak kita berjihad. Peluang ini hanya terbuka sebelum Palestina merdeka. Kalau sudah merdeka, peluang itu tertutup. Dan jadi Bapak Ibu yang cukup betul. Coba kita kembali ke materi kita. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang siapapun yang antara kita berkomitmen saja, transfer, tidak usah pakai cash. Cash paling berapa? 50.000, 100.000. Maaf, ini walaupun tetap tidak jalankan cicilannya, ini kita niatkan untuk sadaqah. Tapi yang nanti besar-besar maju ke depan. Siapa yang